teman-teman, sekarang kita waktunya makan siang dulu nih. Di Potvlog gua PPS 95 Channel nanti lo akan melihat bagaimana temen gue nih, satu liting nih. Ya, kepala bidang TikTok. Sorry, apa? TIK. TIK. Apa kepanjangan TIK? Teknologi Informasi Kepolisian. Wah, ini seorang kombes, namanya Kombes Pol Yuli Kurniawan. Asli dari mana, brother? Asli ya, kita lahir di Jakarta, kita ngaku orang Jakarta lah. Wih deh, bokap. Hah? Bokap kemudian dia orang Jogja, ibu orang Padang. Orang Padang. Lu anak keberapa? Anak ketiga. Anak ketiga dari berapa saudara? Dari 4. Jadi kita makan siang nih sambil santai ya. Ya. Itu ada suara musik-musik dikit, biasa lah ya. Itu munggahan. Katanya ada acara munggahan nih di TikTok. Ya, kita hanya ingin sedikit sekedar ya, ingin sebenarnya kumpul-kumpul dengan anggota saja. Kadang-kadang kita susah berkumpul sama anggota ini ya, kita bikinlah kumpul-kumpul sebelum masuk bulan puasa. Ya kita munggahan, makan bersama lah. Oke. Terus ada berapa jumlah anggota di KBTIK? Sambil makan Mas, selamat makan Mas. Jangan merasa terus. Beliau ini Direktur Tahti. Dir Tahti apa kepanjangannya? Direktur Tahanan dan Barang Bukti. Bukan sakit hati ya. Oke. Nanti beralih ke Mas Dir Tahti ya. Perkenalannya. Terus tugas lo apa aja nih kalau sebagai Kabid TIK ini? Sebetulnya tugas TIK ini adalah berkaitan dengan komunikasi, informasi, segala yang berhubungan dengan informasi, komunikasi untuk mendukung daripada kegiatan operasional. Oke. Seperti apa itu? Ini. Internet, Ya, apa? seperti salah satunya mungkin internet. Sound system apa gimana? Ada kita yang paling utama yang saat ini digunakan itu adalah Halong Timur kita sebutan. Halong Timur atau itu HT, handy talkie dong. Handy talkie. Jangan pakai bahasa kita dong, brother. Kagak ngerti nih teman-teman. Oke, pakai HT nih ya. Penyiapan HT. Berarti lu selama lu menjabat nih udah berapa HT yang dipinjamkan? Pinjam apa? Gimana itu? Kalau kita tidak kita pinjam, hitungannya kita kan ada pemberian atau dari Mabes, nanti kita distribusikan kepada jajaran. Baik itu di direktorat yang ada di Polda, termasuk yang ada para Kapolres di jajaran. Oke, ada 1000 lebih anggota. lebih ya? Lebih. Oke, itu channel khusus ya. Jadi untuk channel sendiri supaya tidak terjadi benturan, kita bikin channelnya misalkan Polres A, misalkan Tangerang, ya khusus Tangerang. Oke. Misalkan Polres Jakarta Pusat, khusus Jakarta Pusat. Tapi kita punya channel yang memang gabungan. Oke. Jadi bisa, tapi khusus kan untuk daerah-daerah kadang-kadang kalau kita pakai satu channel, benturan terus nih. Oke. Sehingga komunikasi tidak berjalan. Sehingga kita bikin satu Polres, satu channel, sehingga mereka bisa komunikasi antar mereka. Kalau mereka pengen ke Polda, tinggal mereka berubah channel. Jadi ini urusan lu ini, brother ya? Ya. Lu tanggung jawabnya itulah ya, biar nggak tabrakan ya. Jangan sampai nanti masuk ke channel khusus yang lain. Bisa nggak pernah ngalamin splatteran atau bergabung dengan dari luar itu? Pernah nggak bocor? Nggak bisa. Kalau kita punya. Pernah nggak ngalamin? Kalau yang selama ini tidak pernah kita. Nggak pernah ya? Kita khusus ada. Berarti aman nih. Aman. Channelnya Polda Metro aman ya? Aman. Kita pakai repeater dan itu bukan kalau dulu tuh ada istilahnya HT yang 2 meteran. 2 meteran. Nah, 2 meteran ini bisa diakses sama orang lain. Orang bisa monitor. Memang zaman dulu itu sering digunakan karena kadang-kadang masyarakat juga menggunakan HT itu mendengar informasi, khususnya masalah jalan raya. Misalkan contoh kita mau ke ini. Ke salah satu daerah, dia monitor jalurnya misalkan Polres A atau Polres B, dibuka channel itu dimasukin. Dia bisa monitor tuh. Oh, situasi jalan ini macet. Nah, itu zaman itu. Tapi sekarang kalau yang kita ada di Polda Metro ini, kita menggunakan Halong Timur menggunakan repeater. Kita khusus sehingga untuk orang masuknya sulit untuk masuk ke dalam channel kita. Oke. Terus yang di mobil-mobil sama anggota yang di jalanan itu termasuk
Lu punya? Termasuk. Oh, termasuk. gitu. Jadi nggak bisa orang lain masuk dong? Nggak bisa. Ntar Kita bikin sendiri itu. Jadi kita gunakan salah satu repeater itu untuk mereka. Jadi nggak bisa orang sembarangan masuk ke situ. Nggak bisa ya. Nggak ada spy gitu. Nggak mungkin lah ya. Nah itu kan dari aspek handy talkie. Terus kalau misalnya ada tuh gue lihat tuh kadang-kadang kita butuh dukungan internet ya. Terutama gue tuh brother, bandwidth gue lo kecilin. Jadi kadang-kadang gue lagi asik gitu kan. Yang gas dari Bapak Kapolda, totonya hilang Pak Ardianto. Gimana nih? Tanggung jawab lo gimana nih jawabannya? Sebetulnya sih kita pengen banget lah. Pengen banget kita kalau bisa mendukung operasional itu penuh. Penuh ya? Cuman keterbatasan anggaran sehingga kita membatasi karena kita bagi semua supaya mereka semua dapat lah itu. Terutama kan kayak di Bitkum, Humas, Tahti, dibagi itu ya? Itu semua dibagi. Kita bagi-bagi sehingga jangan sampai nanti ada yang memerlukan kita tidak mereka nggak dapat. Iya. Kuota saya berapa tuh? Kira-kira kalau Bitkum? Kalau di Bitkum tuh saya udah ngasih sebenarnya cukup tinggi, 50 Mbps itu sebenarnya. Waduh. Hitungannya tinggi itu. Ya kenceng sih, saya rasain. Tapi biasanya kan itu kendalanya biasanya. Penggunanya makin banyak. Sehingga dibuka mungkin sama Kabitkum, passwordnya dibagi-bagi. Oh gitu ya, itu salah gue juga ya. Aduh. Dibagi-bagi, akhirnya kan semua akses ya nggak mungkin nggak cukup. Makanya masih ada penambahan lagi. Nah, jadi kalau di wilayah juga demikian ya, sama ya? Kalau di wilayah beda. Kita kalau wilayah itu kan masing-masing mempunyai anggaran tersendiri. Ya? Kita tidak bisa backup secara keseluruhan. Tingkat Polda ya tingkat Polda. Tingkat Polda ya? Kalau Polres dia punya anggaran sendiri. Ada TIK-nya sendiri? Ada TIK-nya sendiri. Oh, artinya terus kalau kita juga kayak kita kan sering tuh nge-zoom ya dengan jajaran, itu masih tanggung jawabnya TIK. Tanggung jawab TIK. Sama itu juga itu menggunakan jaring internet juga. Makanya itu kita kadang-kadang sekarang mungkin agak lumayan kalau sebelumnya waktu zaman masih kita COVID, kita hampir setiap hari itu kan melaksanakan kegiatan vaksinasi, di mana pimpinan kita, kadang-kadang Bapak Kapolri atau Bapak Kapolda melaksanakan Zoom meeting dengan jajaran. Itu kan membutuhkan akses. Itu memang kita cukup berat saat itu kita kejar-kejaran dengan dengan waktu, kejar-kejaran dengan teknologi kita dapat supaya itu bisa terrealisasi semua kejajaran. Nanti gue mau lihat alat-alatnya boleh ya? Boleh aja. Dijajar, kasih lihat apa BTS-nya di mana kan? Ya, kalau itu kita mesti jalan keluar itu karena kan kayak repeater kita di luar semua taruhnya itu. Siapa yang mau lihat BTS? Gue mau lihat band Korea. BTS juga. BTS. Paling kalau di sini paling yang ada ya cuma perlengkapan mereka di comment center. Oh, oke. Ada di sini ada alat-alat yang memang digunakan untuk kegiatan-kegiatan kayak Zoom meeting itu paling sini. Tapi yang ada sekarang ini kan kita punya comment center yang masih baru juga yang ada di row up lantai 3 itu. Nah, itu bisa alat-alatnya ada di sana juga ada lengkap untuk Oke, at least kan bisa teman-teman melihat ada sekelumit equipment yang mungkin lu miliki, paling enggak gue juga pengen lihat apa sih barang itu seperti apa. Kalau HT kan biasa. Mungkin cara yang ngaturin mungkin ada ahlinya ya, nanti kita ngeliat ke sana ya. Oke, brother, terima kasih atas penjelasannya ya. Thank you. Oke, I'll see you guys. Let's do it. Perkenalkan, nama saya Bribda Fadli Aulia Barum dari Satker TIK Polri Subdit Harkan, ingin menjelaskan fungsi dari HT atau yang disebut handy talkie, yaitu yang berfungsi sebagai alat komunikasi di satuan kerja, contoh seperti Lantas, Sabara, dan Pamofit. HT ini mencakupi di wilayah hukum Polda Metro. Di lapangan, HT ini berfungsi untuk berkomunikasi antara anggota satu dengan anggota lainnya, sehingga memudahkan dalam bertugas, sehingga dapat terlaksana dengan baik. Di sini terdapat rak server, yang dimana terdapat server manajemen sistem radio dan layanan internet yang menunjang jalannya pelayanan radio komunikasi di daerah Polda Metro Jaya.
Ya, selanjutnya kita akan berkunjung ke lantai 3 gedung Biro Operasi, di mana di sana adalah terdapat ruangan 911 Command Center untuk melakukan pemantauan CCTV dan tugas-tugas BTIK lainnya. Mari. Nah, di sini kita udah sampai di ruangan 911 Command Center yang berada di lantai 3 gedung Biro Operasi. Di sini kita menunjang kerja di mana melayani panggilan 110 dan pemantauan CCTV di beberapa objek vital di daerah Metro Jaya dan di jalan protokol lainnya. Di sini juga ada rekan kita yang mengoperasikan 110 yang mengangkat pengaduan dari beberapa masyarakat yang berada di daerah Metro Jaya. Kita ada monitor di mana terdapat pemantauan dan situasi daerah Metro Jaya dari beberapa objek vital seperti DPR, MPR, Patung Kuda maupun Monas. Ya, di sini kita bisa langsung lihat ya pemantauan CCTV, dan kebetulan di sini ada operator CCTV yang dimana sekarang yang kebetulan hari ini terjadi unjuk rasa di gedung DPR MPR. Bisa langsung dijelaskan oleh Pak Mario Bastian. Silakan Pak, mohon izin. Jadi kebetulan pada hari ini itu sedang berlangsungnya unjuk rasa di sekitaran halaman gedung DPR yang dimana terpantau kondusif. Untuk saat ini belum ada kerusuhan atau hal-hal yang tidak diinginkan lah, seperti itu. Michael. Untuk kira-kira ini unjuk rasa ini apa jam berapa ya Pak? Kurang lebih. Untuk unjuk rasa ini biasanya maghrib itu udah selesai, karena memang sesuai aturannya seperti itu, SOP-nya. Siap. Nanti untuk CCTV ini dilaporkan untuk kegiatan pimpinan atau cuma sekedar pemantauan saja, Pak? Jadi untuk sementara ini hanya pantauan saja, tapi kalau misalkan ada yang minta, pimpinan akan kami kasih. Oke, siap. Terima kasih Pak Mario atas penjelasannya. Siap. Terima kasih, Pak. Siap.